Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali bisa mengkaji fikih pendidikan anak serial nomor 204 yang mengangkat tema ramah pada anak. Kenapa, Bu? Ramah kepada anak. Apakah bersikap ramah kepada anak itu penting? Penting no mboten? Penting. Kenapa penting? Karena itulah yang diajarkan di dalam Islam. Jadi Islam itu agama yang mengajarkan kita untuk bersikap ramah kepada anak. Kenapa demikian? Karena manfaat yang akan dihasilkan dari sikap ramah itu banyak sekali. Apa antara lain? Di antara manfaat yang akan dihasilkan ketika orang tua bersikap ramah kepada anak adalah akan memunculkan kepercayaan diri yang biasa diistilahkan dengan PD. Kenapa kok bisa saat orang tua bersikap ramah, ketika guru bersikap ramah kepada anak, itu akan muncul percaya diri di dalam diri anak kita? Karena saat itu dia merasa dihargai. Diapakan? Dihargai. Dia merasa diterima oleh orang tuanya. Dan dia juga merasa dicintai. Kalau anak itu merasa dihargai, merasa dicintai, merasa diterima, maka saat itu dia akan percaya diri. Kalau orang sudah percaya diri, maka dia akan berusaha untuk menemukan bakatnya. Untuk menemukan minatnya. Bukan hanya menemukan, tapi dia juga akan berusaha untuk mengembangkan bakat. Jadi, jangan kita itu buru-buru menuduh anak kita, anak saya ini nggak punya bakat sama sekali. Anak saya ini cuma diem saja. Ditanya sama orang, diem. Diajak ngomong, diem. Diajak tidur. Suka ya? Anakku ki meneng bae. Jangan buru-buru disalahkan. Bisa jadi anak itu minder karena orang tuanya di dalam kesehariannya juga bersikap yang sama. Tidak pernah memberikan apresiasi. Ketika anaknya pulang tidak pernah disambut dengan riang gembira. Ketika anaknya bercerita ora direken, nggak digubris, malah sibuk dolanan HP kayak sapa. Ya. Tapi kalau misalnya anak itu disikapi dengan ramah, dihargai, dicintai, diterima, maka saat itu anak merasa nyaman. Ketika kondisi psikologis anak itu merasa nyaman, maka dia akan menemukan minatnya,
menemukan bakatnya, lalu dia kembangkan bakat baik itu semaksimal mungkin. Jadi sikap ramah orang tua kepada anak itu penting. Jadi kita sudah sebutkan salah satunya adalah membangun kepercayaan apa? Diri. Apalagi manfaatnya, sikap ramah orang tua kepada anak itu akan membangun hubungan yang hangat. Hubungan yang apa, Bu? Hangat. Antara siapa dengan siapa? Antara anak dengan orang tua. Kalau hubungannya terjalin dengan hangat antara anak dengan ayah dan ibunya, maka saat itu insya Allah anak akan nyaman untuk curhat. Curhat siapa? Mencurahkan isi hati. Emang kenapa Ustadz? Kok perlu kita dengarkan curhat anak kita? Oh, kalau kita nggak dengerin curhat anak kita, dan anak punya perasaan yang pengen dia ceritakan, dan dia tidak mendapatkan saluran di rumah, maka dia akan mencari saluran di tempat lain. Dan kita tidak tahu di luar sana dia akan ketemu dengan siapa. Mungkin nggak di luar sana ada orang jahat? Mungkin atau tidak? Banyak, bukan mungkin. Saya kadang-kadang itu, subhanallah ya, ketika kita lewat di lampu merah ya, di traffic light, perempatan, pertigaan, itu kan kerap kita melihat ada anak-anak yang rambutnya apa? Pirang, ya, rambut pirang dengan cukuran yang unik-unik gitu ya, yang biasa disilahkan dengan anak apa, Bu? Anak pang. Mereka makan di pinggir jalan, ngobrol di pinggir jalan, bahkan tidur di emperan toko. Anak-anak itu punya orang tua atau tidak? Masa ujuk-ujuk anak? Kan tidak mungkin kan? Pasti dia punya apa? Orang tua. Punya bapak, punya ibu. Dan kemungkinan besar mereka juga punya rumah. Walaupun entah itu rumah sendiri atau rumah kontrakan. Kenapa dia milih untuk menghabiskan waktunya di pinggir jalan? Bersama dengan teman-teman sepangnya. Ya, sama-sama sama-sama anak pang. Yang itu mungkin baru dikenal beberapa hari yang lalu. Sedangkan ibunya, bapaknya, ini sudah berinteraksi dengan dia belasan tahun. Sangat mungkin itu terjadi karena anak-anak tersebut di rumahnya tidak mendapatkan sambutan yang hangat. Dari siapa? Dari orang tua. Dia mau cerita, segan. Dia mau curhat, takut. Kenapa? Karena orang tuanya tidak ramah. Kebalikannya ramah apa, Bu? Kasar. Kebalikannya hangat nopo? Dingin. Kebalikannya sikap empati adalah tidak peduli. Bisa jadi anak-anak tersebut di rumahnya disikapi dengan kasar, disikapi dengan dingin, tidak dipedulikan, ada nggak ada sama saja. Anak-anak yang seperti itu pasti dia tidak akan merasa nyaman untuk tinggal di rumahnya. Di rumah sering
nggak pernah dihargai sama orang tuanya, bahkan seringkali mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Anak ndak ada gunanya. Menyakitkan atau tidak, Bu? Menyakitkan. Anak nggak pernah membanggakan orang tuanya. Kapan coba kamu membanggakan bapak dan ibumu? Coba lihat tuh tetangga-tetangga tuh. Ada yang ranking 1, ada yang juara ini, ada yang juara itu. Kamu bisa apa sih? Subhanallah. Kata-kata yang kasar dan menyakitkan hati. Sehingga anak bagaimana mau curhat sama orang tuanya. Lawang sama orang tuanya digituin. Mau curhat bukannya didengerin malah tambah dimarahin. Daripada dia curhat terus dimarahin, mendingan pergi. Akhirnya ketemu sama teman-teman yang gak jelas itu. Maka dari sinilah kenapa kok Rasulullah SAW itu bersikap sangat ramah kepada siapa? Anak-anak. Ramah itu kalau boleh kita bagi itu ada dua macam. Ramah secara ucapan dan yang kedua, kenapa Bu? Ramah secara perbuatan. Berarti ramah ada berapa? Dua. Apa yang pertama? Ramah ucapan dan yang kedua ramah perbuatan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, keramahan ucapan. Seseorang itu akan dianggap ucapannya ramah kalau satu, milih katanya baik. Kenapa? Milih katanya baik. Dua, intonasinya lembut. Tiga, mimik mukanya hangat. Jajal dibaleni. Satu, milih katanya baik. Dua, intonasinya lembut. Tiga, mimik mukanya hangat. Pertama, milih katanya baik. Ketika kita akan ngomong, kita ini diajarin oleh agama kita untuk memilih kata. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik. Kalau enggak bisa, diam. Coba saya tanya sama jenengan, Bu. Maaf nih ya. Nyontoni tapi jadi contoh ya. Kata-kata berikut ini. Nah, itu kata-kata yang baik, yang kasar, atau yang lembut? Maaf. Goblok. Kasar atau halus? Kasar. Maaf. Tolol. Aku enggak jadi contoh lu ya. Tapi coba bandingkan kalimat-kalimat tadi dengan bahasa-bahasa yang alhamdulillah anakku pinter. Alhamdulillah anakku cerdas. Alhamdulillah anakku berprestasi. Sama atau tidak sama? Bu, antara pinter sama maaf goblok sama atau beda? Beda. Maka orang akan dinilai ramah ketika dia pinter memilih kata. Ustaz, taunya kata itu kasar atau tidak kasar? Ya wis umum lah. Coba sekarang. Dua kata yang tadi saya sebutkan, maaf ya, kata goblok sama kata tolol. Itu keumuman orang tahu
bahwa itu adalah kata yang apa? Yang kasar. Apalagi sudah katanya kasar, ditambah intonasinya tinggi atau keras. Ya. Wong, maaf ya, tadi kita pakai intonasi biasa kan ya? Maaf ya, cuma ngomong tolol. Itu kan intonasinya apa? Datar. Coba kalau dinaikkan, yo mas aku nyontoni. Dan yang lebih parah lagi kalau itu diucapkan di depan umum. Mana adab kita? Mana akhlak kita? Mana suri teladan yang harus kita ambil dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita ini umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kita ini umatnya Rasul SAW, maka seharusnya kita nyontoh cara bicaranya siapa? Rasulullah SAW. Jadi pemilihan katanya harus baik. Terus apa? Intonasinya harus lembut. Terus apalagi tadi yang ketiga, Bu? Mimiknya. Mimiknya itu yang hangat. Ustaz, mimik sing hangat sih kepriwe Ustaz? Mesem. Kenapa Bu? Mesem. Ya. Senyum itu adalah mimik yang hangat. Ya. Apalagi Ustaz selain mesem itu berarti kan mulut nggih? Senyum nggih? Senyum kan mulut. Apalagi mimik yang hangat? Pandangan mata. Kenapa? Pandangan mata. Pandangan mata yang bersahabat. Kebalikannya pandangan mata yang bersahabat nopo? Mendelik. Mecicil. Apa maning? Melotot. Coba bayangkan jenengan. Sudah ngomongnya kasar, intonasinya tinggi, matanya melotot. Gue kayak apa gue? Ya. Jajal sih nek lagi kayak gue ngaca ya. Coba kalau lagi kayak gitu lihat cermin. Ya. Betapa buruknya muka tersebut. Jadi mimik muka, senyum, tatapan mata yang lembut, dan ekspresi. Kenapa? Ekspresi. Ekspresi wajah yang rileks. Rileks siapa? Santai. Nak, gimana kabarnya nak? Ya, itu kan santai. Jadi kalimat yang sama ketika disampaikan dengan mimik yang berbeda, bisa dimaknai dengan makna yang berbeda. Saya kasih contoh tadi kan. Nah, alhamdulillah, gimana kabarnya nak? Sehat ya? Ini kan satu mimik. Coba bandingkan dengan, nak gimana kabarnya? Sehat? Sama atau beda? Beda. Kalau mimik yang kedua tadi, nak gimana kabarnya? Sehat? Itu kan mimiknya dingin. Ya. Kemudian intonasinya datar. Tidak ada ramah-ramahnya belas. Makanya kalau ketemu orang, Assalamualaikum. Dengan Assalamualaikum. Sama atau beda, Bu? Beda. Nek, Assalamualaikum. Ini kayak apa? Nantang apa? Nantang gelut. Nanti jawabnya gimana? Salam. Ketika kita Assalamualaikum, jawabannya apa? Waalaikumsalam. Itu kan beda. Padahal kata yang dipakai sama atau beda? Sama. Sama-sama Assalamualaikum, sama-sama Waalaikumsalam.
Tapi ketika itu pakai intonasi, pakai raut muka, pakai mimik yang berbeda, maka makna yang akan dihasilkan pun berbeda. Anas bin Malik, ya, salah seorang sahabat Nabi SAW, menceritakan bagaimana ramahnya Rasulullah SAW kepada anak-anak. Kata beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan isnadnya dinilai sahih oleh Al-Arnaud, kata Anas, jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallama 'ala as-sibyani wa hum yal'abun. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Saat beliau datang, beliau melihat ada anak-anak lagi pada bermain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengucapkan salam kepada anak-anak tersebut. Sampun praktek napa dereng? Bu, sudah praktek atau belum? Ya coba kalau misalnya kita lagi jalan, lihat ada anak-anak lagi pada napa? Mainan. Jenengan salam atau tidak? Hah? Ketika anak-anak itu lagi mainan, kita berangkat ke masjid. Bocah dolanan terus. Kalau mainannya di dekat masjid, ngana lunga reang. Gawe berisik, kotor masjid. Subhanallah. Ya Ustadz, kan kita pengen kasih nasihat. Ya salam disit ngapa? Salam dulu, kenapa sih? Rasulullah SAW saja mengucapkan salam. Coba dilihat baik-baik. Alas sibyan, kepada anak-anak kecil. Berarti yang perlu dihargai orang dewasa apa anak kecil? Bu, yang perlu dihargai itu orang dewasa apa anak kecil? Semuanya. Yang dewasa juga dihargai, yang anak kecil juga dihargai. Kenapa demikian? Karena baik orang dewasa maupun anak kecil itu sama-sama bagian penting dari masyarakat. Bahkan sekarang, wallahu a'lam, ya, ada survei yang mengatakan bahwa kebanyakan penghuni atau penduduk Indonesia hari ini adalah generasi apa? Generasi muda. Jadi mereka itu penting banget. Makanya Rasulullah SAW memperhatikan generasi muda. Anak-anak kecil itu diperhatikan sama Nabi. Nabi bersikap ramah sama mereka. Dan itu efeknya apa? Efeknya ketika anak-anak itu disalami, dihargai, maka mereka akan menghargai. Siapa yang dihargai, maka dia akan menghargai. Makanya para anak-anak kecil itu, mereka sangat menghormati Nabi SAW. Dan juga orang-orang dewasa. Nah, ayo kita praktekkan, nggih. Bapak Ibu yang kami hormati, siapapun kita, orang tuakah atau gurukah, berilah perhatian kepada anak-anak kita. Dengan ucapan yang ramah, dengan senyuman, atau sekedar menyapa ketika mereka sedang bermain. Ini adalah keramahan apa? Ucapan. Yang kedua, keramahan perbuatan. Jadi kalau tadi adalah ucapan, cara ngomong, kemudian pemilihan intonasi, kemudian raut muka, maka yang kedua ini adalah berupa perbuatan. Perbuatan ya, contoh nih, kalau kita ketemu sama anak, kita peluk anak kita, itu namanya perbuatan. Ketika kita ketemu sama anak kita, kemudian kita usap nopo? Kepalanya, kita kecup keningnya, ya. Ketika anak kita datang, kita sambut dengan hangat, itu namanya perbuatan. Ya, itu namanya perbuatan.
Jadi ramah itu enggak cukup hanya dengan ucapan. Perlu diiringi dengan keramahan, perbuatan, dan sikap. Dan itu pula yang dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dituturkan oleh seorang sahabat Nabi SAW namanya Ya'la bin Murrah. Sinten? Ya'la bin Murrah radhiyallahu anhu. Kata beliau, kami pernah keluar bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi undangan makan. Jadi Rasulullah SAW diundang apa bu? Makan. Terus ngajak para sahabat. Tentunya setelah diizinkan oleh yang ngundang. Dari rumah menuju tempat undangan tersebut, ternyata mereka ngeliat di tengah jalan cucu Nabi SAW lagi bermain. Sinten? Husain. Sinten bu? Husain. Ada Hasan, ada apa? Husain. Maka begitu Rasulullah SAW ngeliat cucunya lagi bermain di tengah jalan, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi langsung mendahului para sahabat. Cukup sampai di situ tidak? Nabi SAW kemudian membentangkan kedua tangannya. Husain ketika mau ditangkap sama Nabi, lari ke sana. Nabi ikut lari ke sini. Lari ke sini, Nabi ikut lari ke situ. Jadi Nabi SAW itu bercanda dengan siapa? Dengan anak kecil. Akhirnya ketangkap nggak? Ketangkap. Begitu ketangkap sama Nabi, dipeluk oleh Nabi SAW. Diusap kepalanya. Sebagaimana yang dituturkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Coba jenengan bayangkan momen tersebut. Dan Nabi lakukan itu di hadapan sinten? Para sahabat. Berarti dilihat atau tidak? Dilihat. Apa Nabi SAW jaim? Apa jaim? Bu? Jaim apa bu? Jaga image. Ada sebagian orang sama anaknya, Jan, mentang-mentang komandan, mentang-mentang dosen, mentang-mentang apa lagi? Bos, mentang-mentang ustadz. Subhanallah, Rasulullah SAW itu Nabi. Beliau adalah Rasul. Beliau juga pemimpin negara. Beliau juga panglima perang. Beliau juga hakim. Kurang apa coba Nabi SAW kewibawaannya? Tapi Nabi SAW begitu ketemu sama anak kecil, beliau akrab dengan mereka. Makanya anak-anak kecil itu kalau ketemu sama Rasul SAW senang. Senang nggak? Senang. Saya tanya sama jenengan. Anak jenengan kalau ketemu sama jenengan senang mboten? Bu, apa wedi? Bapak kondur. Aja ribut. Apakah kedatangan kita ke rumah akan membawa kehangatan di rumah kita? Atau justru kedatangan kita ke rumah akan membuat suasana rumah mencekam? Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bagaimana kita bisa membangun kedekatan dengan anak, baik itu dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Ada 2 pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Pertanyaan pertama, Ustaz, bagaimana strategi dalam menyelaraskan sikap ramah pada anak sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, terlebih di usia 13 sampai 21 tahun? Karena fase itu merupakan fase pencarian jati diri dan transisi menuju kedewasaan. Mereka cenderung merasa ingin lebih mandiri, tetapi tetap membutuhkan bimbingan. Terima kasih.
Bagaimana kita menerapkan sikap ramah kepada anak umur 13-an, anak yang sudah mau balik 15-an. Karena mereka biasanya pengen mandiri tapi perlu perhatian. Ya tentu berbedalah. Ya ketika kita ketemu sama anak kecil, anakku pinter. Nah, masa kayak gitu sama anak SD kelas 5? Kan enggak. Ya. Masa kita, kalau anak kecil kan dikutang-kutang ya. Apa? Dikutang-kutang, betul? Dikutang-kutang itu apa bahasa Indonesianya? Ditimang-timang. Ya. Misalnya kita ketemu sama anak kita, yang perlu kita ungkapkan kepada anak kita adalah relax. Kenapa? Relax. Jadi kehangatan itu tidak selalu dengan kalimat-kalimat yang tadi saya contohkan. Kehangatan itu bisa diungkapkan dengan kata-kata yang disampaikan secara rileks. Saya kasih contoh. Anak kita pulang. Kemudian kita nanya, alhamdulillah nak, udah pulang nak. Gimana tadi di sekolah nak? Pelajarannya bisa enggak? Itu kan kalimat yang sifatnya relax. Ya. Aku tadi dimarahin sama Pak Guru di kelas. Loh, ada apa sih nak? Ya. Loh, ada apa sih nak? Itu kan relax. Coba sekarang jangan bedakan kalimat tadi. Loh, ada apa sih nak? Dengan pancen kok kayak gue. Sabun dina mesti. Itu kan sama atau beda? Beda. Kalau yang pertama itu cenderung rileks, yang biasanya membuat anak menjadi tenang, sedangkan yang kedua itu cenderung menghakimi. Seakan-akan anak belum cerita sudah disalahkan. Emang kamu seperti itu setiap hari pasti pulang-pulang bawa masalah. Itu kan dihakimi gitu. Padahal bisa jadi yang salah anak kita, bisa jadi yang salah siapa? Gurunya. Kan belum tentu juga anak kita yang salah. Jadi menyikapi anak yang seumuran gitu, kita berbicara secara rileks. Ya. Kemudian anak itu kan lagi mencoba mandiri, mencari jati diri dia. Tapi dia tetap perlu perhatian. Maka dalam hal ini kita pancing anak kita untuk mengeluarkan idenya. Mengeluarkan apa? Idenya. Misal kayak gini. Pak, besok ada tugas loh. Tugas apa nak? Prakarya. Tugas apa? Prakarya. Terus suruh bikin apa? Bebas tapi yang unik katanya. Apa ya? Anak bertanya kepada siapa? Bapaknya. Maka si bapak ini berusaha untuk menggali apa? Menggali pendapat anaknya. Coba nak, kira-kira apa coba? Kamu punya ide apa? Jadi ketika anak itu ditanya pendapatnya, dia akan senang. Karena dia merasa bahwa pendapat dia itu dihargai. Setelah anak itu menyebutkan beberapa alternatif, kemudian kita mengarahkan sebagai orang tua. Nah, kayaknya dari yang kamu sebutkan tadi, menurut ayah, kayaknya yang paling unik itu yang pertama deh. Jadi anak itu, oh gitu ya. Tapi kamu bisa nggak bikin sendiri? Kayaknya sulit deh. Udahlah, nanti ayah bantu. Nah, seperti itu kan anak merasa, oh, bapak sini partner gitu loh ya. Bapak ini bukan sekedar mendikte, tapi bapak ini betul-betul menjadi teman di dalam menggarap prakarya tersebut. Jadi menghadapi anak yang tadi saya sampaikan, usianya tadi adalah pertama, sampaikan kalimat-kalimat dengan relax ya. Kemudian juga memberikan kesempatan anak untuk mengungkapkan idenya. Tapi penting untuk disampaikan. Ada saatnya kita serius. Ada saatnya apa?
kita serius. Ketika misal nih anak kita melakukan pelanggaran dan pelanggaran itu berat. Dan anak kita berbuat buruk kepada temannya misalnya. Ada saatnya kita serius. Nah, tapi dengar kamu mukul temanmu ya. Apa benar? Ya. Iya, aku mukul temanku. Kok bisa nak, ada masalah apa? Ya habis dia menghina aku sih. Aku emosi maka aku pukul. Oh gitu nak ya. Kayak gitu baik nggak? Ya enggak sih. Udah ya besok-besok kalau kamu dihina, sabar. Balas keburukan dengan kebaikan. Ini kan tetap memberikan nasihat, tapi dengan bahasa yang santun tetap gitu loh. Jadi bukan dibentak-bentak, bukan dihukum dengan hukuman yang melampaui batas, bukan. Tapi ada saatnya kita serius. Ketika ada hal yang memang perlu disampaikan penting, anak melakukan pelanggaran misalnya. Tapi seharusnya, seyogianya lebih sering kita ramah dan hangat kepada anak-anak kita. Ya, silakan. Baik, terima kasih jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana cara supaya kita tidak mudah terpancing emosi kepada anak? Jazakumullah khairan. Ustaz, bagaimana supaya kita nggak mudah terpancing emosi? Ya. Yang pertama, kita harus banyak berdoa. Harus apa? Banyak berdoa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari akhlak yang tercela, dari perbuatan yang tercela, dari nafsu yang tercela, dan dari penyakit yang tercela. Jadi orang yang nggak bisa mengendalikan emosinya berarti dia terjerumus kepada akhlak yang tercela. Maka kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah. Yang kedua, supaya kita nggak gampang terpancing emosi kita, apa yang mesti kita lakukan? Setelah berdoa, yang kedua adalah latihan. Apa Bu? Latihan. Latihan apa? Latihan menahan emosi. Ketika emosi itu akan naik, diapakan? Digas apa direm? Bu, direm. Biasanya selama ini kalau emosi mau naik, diapakan? Digas. Orang digas tok, malah digas pol. Maka mulai hari inilah latih. Begitu emosi itu akan naik, latih ditahan. Carane pripun Ustaz? Carane banyak-banyak mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa maca Quran Ustaz? Emosi itu kan salah satunya karena bisikan apa? Setan. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Seandainya kalian tergoda oleh setan, maka ucapkanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah itu apa? Setelah itu di antara hal-hal yang sifatnya pengalaman, eksperimen. Dan ini pernah kita sampaikan di salah satu seri fikih pendidikan anak, cuma saya lupa nomor berapa. Pernafasan. Kenapa? Pernafasan.
Pripun niku Ustaz? Jadi kalau kita mau marah, tarik nafas. Saya tanya sama jenengan, kalau orang marah biasanya nafasnya pendek-pendek apa panjang-panjang? Pendek-pendek. Kayak orang lagi kaget gitu ya. Itu nafasnya apa? Pendek. Maka supaya terasa rileks, kata para ahli psikologi, itu adalah tarik apa? Nafas. Pelan, terus habis itu dia apa? Tahan, terus dikeluar. Biasanya kalau kayak gitu, darahnya jadi mandan apa? Mandan mudun. Ya. Biasanya tensinya dhuwur terus jadi apa? Mudun. Itu diantara yang perlu dilakukan oleh orang tua. Ya. Baik, terima kasih jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya. Ustadz, anak saya kalau disuruh belajar Iqra harus dikasih iming-iming dulu, baru dia mau belajar. Bagaimana cara biar mau belajar dengan tidak harus diiming-imingi, Ustadz? Apakah itu terjadi sampai Iqra 6? Atau baru Iqra 1, Iqra 2? Kalau baru Iqra 1, Iqra 2, ya udah apa-apa lah. Kenapa demikian? Karena sejatinya dorongan dari dalam kesadaran itu enggak muncul ujuk-ujuk. Seringkali dorongan dari dalam itu harus diawali dorongan dari luar. Kita penginnya anak itu sadar bahwa membaca Iqra, membaca Quran itu penting. Penginnya seperti itu. Itu namanya dorongan dari dalam. Biasanya dorongan dari dalam itu enggak muncul tiba-tiba. Tapi ada apanya? Ada prosesnya. Nah, salah satu proses itu adalah diungkit, didorong pakai dorongan dari luar. Dorongan dari luar itu salah satunya adalah iming-iming. Ya. Dan iming-iming ini itu kan macam-macam. Ya. Ada yang sifatnya materi, ada yang sifatnya non-materi. Contohnya bagaimana? Ketika anak bisa membaca dengan baik, Masya Allah, Alhamdulillah, bagus sekali. Coba sekarang, sebagian orang tua ketika anaknya baca apa? Iqra. 1 baris, 2 baris, 3 baris, sampai 5 baris atau 10 baris. Baris pertama baca, terus. Baris kedua, terus. Baris ketiga, terus. Belas orang anak, Masya Allah, Alhamdulillah, pinter banget, Barakallahu fiik. Gak ada. Isinya kurang apa, Bu? Terus, maning. Ya. Gak ada apresiasinya. Latihan, anak bisa baca, diapresiasi. Masya Allah, nak, Alhamdulillah hari ini kamu selesai 1 halaman. Umi seneng banget. Pernah kita seperti itu sama anak kita? Jarang. Yang ada adalah 1 halaman selesai, ya besok halaman kedua ya. Dah, tutup. Jadi stimulus, ya dorongan dari luar itu ada yang sifatnya materi, ada yang sifatnya non-materi. Non-materi tadi itu apresiasi, pujian, sanjungan, selama tidak berlebih kepada anak kita. Dan kalau bisa, itu jangan cuma bagus, pinter, cerdas, excellent, tapi ditambahi dengan Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, jadi ada kalimat-kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf, ada yang nitip dan minta didoakan jamaah kita.